review jurnal yang berjudul Analisis Lingkungan Industri guna menentukan basis strategi dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau studi pada perusahaan rokok Alpi Putra. Kenalkan, nama saya Ananingsi, NPM 18110083. Nama saya Indah Matasari, NPM 18110358. Nama saya Dwi Putri Aprila dari NPM 18110233. Nama Aulia Rahman Prayogo, NPM 18110026. Saya Agung Wahyudi, NPM 18110133. Perkenalkan, nama saya Dede Andika Ramadan, NPM 18110052. Dengan masalah yang terjadi dalam perusahaan rokok Alpi Putra, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi rokok dengan skala kecil menengah, yang spesialisasi dari produk ini adalah rokok jenis sigaret kretek tangan atau SKT. Masalah yang terjadi yaitu penurunan jumlah produsen rokok dan harus menghadapi persaingan dengan produk rokok berskala besar. Hal ini terlihat jelas dengan tren rokok jenis SKT mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat dan lebih memilih untuk rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM, atau rokok jenis sigaret putih mesin atau SPM yang memiliki kadar tar dan nikotin cukup rendah bila dibandingkan dengan rokok jenis SKT. Subjek penelitian dari Ibu Farida Maimunah, Kepala Bagian Admin dan Keuangan. Objek penelitian, rokok dengan brand Boy yang memiliki beberapa jenis rokok yang diproduksi. Di antaranya adalah rokok Boy coklat, Boy kuning, dan Boy natural. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di perusahaan rokok, perusahaan Alpi Putra yang beralokasi di Desa Geblek, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Jawa Timur. Instrumen penelitian yang dibutuhkan meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Kami akan membahas tentang hasil dari penelitian. Dalam analisis lingkungan fungsional perusahaan, pada aspek pemasaran saat ini perusahaan memiliki 3 varian produk yang ditunjukkan untuk 3 golongan dalam satu segmen pasar yang sama. Target pasar dari produk perusahaan adalah laki-laki dewasa dan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di daerah pinggiran pedesaan. Pada aspek sumber daya manusia, tenaga kerja perusahaan memiliki tingkat produktivitas yang cukup baik. Hal ini dilihat dari kemampuan pekerja untuk memenuhi target produksi yang dibebankan setiap harinya. Dalam analisis lingkungan industri, dapat diketahui bahwa perusahaan saat ini berada pada tingkat persaingan industri yang sangat tinggi. Strategi pesaing generik potret yang sesuai untuk PR Alpi Putra adalah strategi fokus biaya, di mana perusahaan hanya berfokus melayani wilayah sempit dan beroperasi pada biaya yang rendah. Dalam penelitian ini, kami memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu kekuatannya yaitu yang pertama, PR Alpi Putra memproduksi dengan 3 varian rokok. Yang kedua, harga produk rokok yang terjangkau bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kelemahan penelitian yang pertama, jika perusahaan berada dalam posisi yang lemah, maka perusahaan harus bersaing dengan perusahaan besar dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak biasa dan tidak terpikirkan oleh produsen pokok berskala besar. Yang kedua, dengan biaya yang rendah, perusahaan ini hanya terfokus kepada jenis rokok SKT dan tidak dapat memproduksi rokok dengan jenis SKM. Yang ketiga, perusahaan harus mengurangi dampak negatif bagi masyarakat sehingga harus mengembangkan produk yang ke arah yang memiliki tan dan nikotin yang rendah. Review jurnal kami yang kedua berjudul Model Kebijakan Strategis Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri, Studi Kasus Kawasan Industri Jababeka dan EJIP di Kabupaten Bekasi. Masalah atau fenomena penelitian ialah model kebijakan pengelolaan lingkungan strategis diperlukan karena dalam suatu kawasan industri terdapat beberapa pemangku kepentingan yang dapat saling bersinergi, namun dapat pula saling memberikan kontribusi negatif. Tujuan penelitiannya ialah penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan
model pengelolaan lingkungan kawasan industri yang berkelanjutan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menganalisis faktor-faktor penentu, faktor penghubung, serta pemangku kepentingan. 2. Mengidentifikasi urutan prioritas aktor pemangku kepentingan. 3. Mengidentifikasi urutan prioritas dimensi faktor-faktor penentu. 4. Menyusun arah kebijakan model pengelolaan lingkungan kawasan industri yang berkelanjutan. Subjek penelitiannya ialah pengembangan kajian mengenai prospek skenario pengelolaan lingkungan kawasan industri dalam kawasan industri Jababeka. Objek penelitiannya ialah penelitian ini dilakukan di wilayah kawasan industri Jababeka atau Kija dan East Jakarta Industrial Estate Park atau EJIEP yang keduanya terletak di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan AHP atau Analytical Hypersy Process. Dengan pendekatan penelitian adalah kualitatif. Dengan menggunakan input kualitatif atau persepsi, pengukuran kualitatif ini menjadi hal yang sangat penting dalam model kebijakan yang menjadi pertimbangan permasalahan bersifat kompleks, multidimensi, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hasil penelitian ini bahwa analisis AHP dengan menggunakan kriteria faktor yang penentu dan penghubung dari hasil analisis perspektif dapat secara efektif memberikan arahan pada model kebijakan pengolahan lingkungan kawasan industri dan kebijakan terpadu antar pemerintah daerah adalah skenario yang paling efektif agar kawasan industri memiliki kinerja yang tinggi. Hal ini karena para investor dapat dengan mudah mendapatkan kawasan industri yang sesuai dengan kebutuhannya. Kekuatan penelitian. 1. Pengelolaan kawasan industri berperan paling penting. Yang paling utama adalah program perbaikan kualitas air limbah perusahaan industri. Yang kedua, memiliki konsep pengelolaan kawasan untuk menyeimbangkan komposisi industri. Yang ketiga, perlibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan penggunaan struktur bangunan yang kuat. Kelemahan penelitian. 1. Tidak dilakukan integrasi penggunaan energi dan pengelolaan limbah. Yang kedua, tidak tersedia sarana penanggulangan keadaan darurat bersama.